Jadi memang Sinovac itu adalah vaksin yang dimatikan. Iya. Ya, inactivated vaccine itu vaksin itu bukan dilemahkan, tapi inactivated itu dimatikan. Healthy is easy. Selamat sore, jumpa lagi kita di Healthy is Easy. Hari ini kita berbincang-bincang bersama Dr. Singgih Wahono, SPPD KR, konsultan reumatologi. Beliau ini tim dari COVID-19, konsultan COVID-19 tim Satgasnya. Oleh karena itu kita hari ini mau berbicara tentang booster, dokter. Jadi Baik, kita tahu bahwa akhir-akhir ini penderita COVID-19 yang jenis Omikron ini naik, dokter. Bahkan kemarin itu sampai di atas 17.000. Kemudian yang meninggal sedikit ini. Ya nggak sedikit sih, tapi 25 orang. Nah, ini menunjukkan bahwa Omikron ini varian yang lain dengan Delta. Oleh karena itu, pemerintah memberikan booster yang lebih cepat supaya untuk menahan, mungkin itu ya, dokter. Iya. Nah, gimana, dokter, dengan booster ini? Apakah booster ini juga bisa digunakan untuk menahan Omikron atau untuk profilaksis saja, atau untuk gimana ini, dokter, tentang booster itu, dokter? Ya, baik, Dok. Jadi booster itu istilahnya seperti pengulangan untuk meningkatkan imunnya gitu ya, Dok ya. Nah, itu bukan vaksin yang kedua. Jadi berbeda. Jadi misalnya kalau kita dapat vaksin pertama dulu Sinovac, Sinovac itu dianggap selesai kalau 2 dosis. Kita masih ingat dulu ya, dokter. Iya. Nah, itu udah selesai Sinovacnya. Nah, setelah itu memang penelitian mengatakan bahwa cenderung imunnya setelah berapa bulan, 6 bulan, itu memang menurun rata-rata. Nah, kemudian dicobakan waktu penelitian dilakukan vaksinasi tambahan atau ulangan. Nah, itu yang namanya booster ya. Dan itu diharapkan untuk bisa menanggulangi COVID, berbagai varian sebenarnya, supaya sudah semakin pertahanan itu semakin kuat dan semakin spesifik. Kalau spesifik kan akan lebih kuat pastinya ya, Dok ya. Jadi dan diharapkan di Omikron ini juga seperti itu. Nah, seperti di negara-negara di Eropa, saya kira juga sebagian sudah ada booster juga, dan ternyata memang efektif ya, efektif itu. Jadi penting sekali. Jadi booster itu gimana, dok? Misalkan kalau kita udah dapat Sinovac ya, antibodi terbentuk, kemudian diberikan AstraZeneca sebagai booster. Iya. Apakah ini memperkuat antibodi itu, atau kita ini tumbuh antibodi lain, tapi dua-duanya berfungsi untuk menutupi tubuh, atau memang untuk antibodi itu, dokter? Iya, baik. Jadi kalau kita divaksin kan akan keluar ada respon imun kita. Iya. Nah, imun respon kita itu sebenarnya ada 2, yaitu antibodi. Kalau antibodi kita bilang imunitas humoral. Antibodi ini kan kecil banget, kayak terlarut di dalam plasma darah. Di humor itu kan cairan. Berikutnya yang kedua imunitas seluler, jadi berbentuk sel-sel imun yang spesifik untuk virus COVID. Jadi ada 2 ya, Dok. Nah, kemudian kalau misalnya kita di booster, apa yang terjadi misalnya dengan Sinovac gitu ya, atau AstraZeneca, terus kita nanti boosternya dengan Pfizer atau Sinovac, kemudian jadi AstraZeneca boosternya seperti apa yang terjadi. Jadi memang Sinovac itu adalah vaksin yang dimatikan. Ya, inactivated vaksin itu
bukan dilemahkan, tapi inactivated itu dimatikan. Saya harus sampaikan ini karena kadang-kadang di masyarakat masih bilang bahwa Sinovac itu dilemahkan. Tidak. Vaksin COVID-19, apapun vaksinnya, sampai sekarang itu tidak ada yang vaksin hidup. Jadi tidak akan menularkan COVID. Nah, kemudian bagaimana dengan AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna? Jadi itu kan itu semacam bagian dari virus itu, tetapi dia tidak menularkan. Ya, misalnya ada yang namanya mRNA segala macam. Tapi pada akhirnya kekebalan atau imun respon yang terbentuk, baik antibodi atau humoral maupun yang selular, pada akhirnya adalah sama-sama untuk mengeblok protein S. Protein S itu yang rambutannya COVID itu loh, Dok ya. Ya, rambut-rambut itu. Itu kan nempel di sel tubuh kita. Nah, itu diblok sama antibodi. Ditangkepin gitu. Jadi nggak bisa gerak atau iya, dan nggak bisa nempel ke sel kita. Gitu ceritanya tugasnya antibodi itu kan. Antibodi itu kayak bentuknya huruf Y gitu. Jadi tugasnya nangkap. Klop. Gitu. Nah, kalau yang imunitas seluler gimana? Kan tadi ada humoral, ada seluler. Nah, seluler itu kalau virusnya udah kadung masuk sel. Nah, ini sel imunnya lalu nangkep itu makan si selnya supaya virusnya di dalam sel juga mati. Jadi seperti itu. Nah, itu nggak boleh terlalu berlebihan. Kalau berlebihan nanti ya bisa merusak. Tapi kalau vaksin itu enggak berlebihan. Karena kan memang ringan. Jadi seperti itu. Jadi ada humoral yaitu antibodi yang kemudian ada seluler. Sehingga imunitas kita tuh bagus gitu. Jadi ada orang yang begitu disuntik vaksin mempunyai antibodi yang bagus atau yang kurang atau bahkan ya kalau yang kurang ditambahi lagi. Nah ini seperti Dokter Singgi tadi bilang antibodi nggak perlu tinggi-tinggi, nanti ini juga nggak bagus juga gitu. Apa perlu pemeriksaan antibodi untuk orang-orang yang mau suntik booster, Dokter? Ya, baik. Jadi mungkin untuk apakah tinggi itu perlu gitu? Iya. Saya kira juga perlu. Jadi ini mungkin pengertian yang harus diberikan ke masyarakat, yaitu ada masyarakat yang takut, bahkan ada yang WA saya juga. Kok diberikan booster? Nanti kalau antibodinya udah tinggi gimana? Kan jadi buruk. Nanti menyerang diri kita sendiri jadi autoimun. Saya bilang tidak. Ya, jadi tinggi nggak ada masalah ya. Jadi kalau untuk cerita autoimun nanti mungkin bisa didiskusikan di lain waktu, Dokter. Atau sesi yang berikutnya atau bagaimana? Nggak apa-apa. Ya, jadi tidak. Ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah perlu dicek antibodinya, gitu ya. Jadi untuk COVID ini sampai sekarang di seluruh dunia belum ada untuk supaya dicek apakah perlu di booster kalau antibodinya masih tinggi dan sebagainya. WHO pun menyatakan tidak. Nggak usah. Kenapa? Karena tadi ya yang kita cek itu hanya humoral, hanya antibodi. Padahal seluler kan tadi penting. Ternyata selulernya bagus, antibodinya kurang bagus gitu. Tapi selulernya bagus, mungkin cukup. Nah, berikutnya antibodi yang kita periksa itu, yang umumnya diperiksa-periksa itu bukan antibodi yang sesungguhnya menyatakan bahwa itu yang antibodi yang bagus. Nah, antibodi yang bagus itu namanya neutralizing antibody atau antibodi penetralisir. Antibodi yang bisa nangkepin rambutnya COVID tadi. Nah, itu di Indonesia hanya sedikit lab yang bisa mengeceknya, misalnya itu di Eijkman, Jakarta. Sekarang udah ditutup itu. Anunya apa? Tempatnya itu. Enggak, Eijkman tetap ada, tapi maksudnya di bawah BRIN. Kan? Di bawah BRIN. Tapi tetap
ada ya tetap jalan ya. Jadi antibody itu kan macam-macam. Nah, yang benar-benar bagus namanya neutralizing antibody atau antibody yang bisa menetralisir. Iya, iya. Nah, kalau itu yang diperiksa, nah baru oke gitu. Kalau enggak, iya nanti kita dalam tanda petik, ya ini benar atau enggak, terus jadi bingung, jadi percuma saja. Iya. Jadi kalau mau di booster, udah Booster aja. booster aja. Karena mulai penelitian 6 bulan tuh kira-kira memang sudah turun kok. Agak turun. Jadi disuntik saja karena sel kita itu yang memproduksi antibodi dan sel imun tadi itu punya memori atau ingatan. Iya. Jadi dikasih antigen yang sama berulang langsung, wah ini musuh langsung berkembang banyak. Jadi langsung meningkat lagi gitu dok. Meningkat lagi. Iya. Jadi, itu booster itu kan dosisnya separuh ya dokter ya. Betul. Separuh dari dosis ini. Iya. Apakah memang ini sudah patokan secara ilmiah bahwa memang nggak perlu separuh aja, dan kemudian banyak orang bilang booster yang bagus apa? Lah ini mereka susah kita jelaskan, padahal booster bukan bagus dan tidak bagus, tapi vaksin jenis apa yang tadi dimasukkan gitu. Iya. Gimana dokter? Iya, baik dokter. Jadi tadi yang pertama dosis kok cuma setengah gitu ya dok ya. Karena itu sudah melalui penelitian. Jadi dikasih satu dosis sama setengah dosis. Iya. Ternyata itu sama tingginya gitu. Jadi kan setengah aja udah cukup, ngapain? Kan bisa dibagi untuk 2 orang. Sehingga kan di dunia ini kan masih banyak yang belum dapat vaksin ya, termasuk di Indonesia, negara-negara Afrika juga banyak yang belum dapat. Sehingga memang harus dosis terbagi. Ya, efisien, betul dok. Itu efisien. Jadi ternyata bagus gitu. Terus berikutnya tadi yang jenis ya. Iya, jenis. Nah jenisnya juga sudah melalui penelitian. Juga, tapi memang di situ nggak ada ya Sinovac. Iya, nggak ada. Kan nggak ada. Nggak ada. Misalnya kita Sinovac terus AZ, Pfizer, atau Moderna. Iya. Karena memang juga sudah diteliti. Juga ya. Kalau yang boosternya itu Sinovac ternyata nggak terlalu tinggi, jadi harus yang lain. Seperti yang dari Kemenkes sekarang, nah itu. Dokter, ini kan kita ini di lapangan ini kadang-kadang ada orang yang tertinggal ini dosis 1-2 belum. Kita ini nggak punyanya booster. Gimana kalau booster itu di satu dosis disuntikan pada suntikan pertama? Kira-kira bisa nggak itu dokter? Oh iya, jadi ngakali di lapangan. Jadi tadi kan misalnya Sinovac, Pfizer, gitu kan? Contoh tadi ya, yang biasa kayak gitu. AZ, Pfizer atau Moderna gitu ya. Nah, jadi yang pertama AZ, yang kedua AZ. Yang pertama Sinovac, yang kedua Sinovac. Sama kan? Iya. Nah, kalau sama itu namanya homolog. Oh iya, homolog. Ya. Nah, terus kalau ini bagaimana? Nah, ini nanti ada yang namanya heterolog. Ya, tapi heterolog ini mungkin sepertinya belum keluar petunjuknya. Jadi misalnya kalau yang pertama itu Sinovac, kedua AZ, apa yang terus mungkin yang ketiga apa gitu. Kayaknya sampai sekarang mungkin belum ya. Mungkin kita tunggu sebentar lagi. Jadi yang ada dari Kemenkes masih yang homolog yang sama-sama. Tapi itu sangat bisa terjadi. Iya. Jadi itu kadang kita di lapangan betul. Itu memang gitu. Jadi kita nyari suntikan pertama, nggak ada suntikan kedua, punyanya booster. Nah ini boleh ya dokter ya disuntikan gitu ya dokter. Misalkan sekarang Pfizer ya berarti suntikan ketiga belum, dia nunggu apa gitu nanti. Gitu. Ya kalau Pfizer kalau itu ya nanti kita tunggu hasilnya dari Kemenkesnya gitu. Iya. Ya, jadi booster ini sangat penting sekali untuk menanggulangi Omikron atau COVID gelombang ketiga. Gitu ya dokter. Iya, betul sekali.